Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa kedekatan dengan Tuhan dapat diukur dari seberapa rajin tubuhnya berdiri dan menunduk, seberapa lama ia menahan lapar dan dahaga. Ritual menjadi penanda identitas, simbol kesalehan, bahkan kadang alat untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Namun di balik semua itu, ada wilayah yang jauh lebih sunyi dan sering diabaikan, yakni ruang batin tempat sikap, empati, dan kejujuran diuji dalam relasi sehari-hari. Di sanalah kualitas jiwa sebenarnya berbicara, tanpa sorotan, tanpa panggung. Masyarakat sering terpesona oleh apa yang tampak di permukaan. Kita mudah kagum pada simbol, pakaian, dan rutinitas ibadah yang terlihat rapi. Tetapi kehidupan sosial adalah cermin yang jujur, ia memantulkan apa adanya tanpa bisa ditipu. Cara seseorang berbicara kepada yang lemah, bersikap kepada yang berbeda, atau merespons kesalahan orang lain, menyimpan cerita panjang tentang kematangan jiwanya. Dari sanalah, makna ibadah menemukan bentuk paling nyatanya, bukan sebagai gerakan tubuh, tetapi sebagai kualitas kemanusiaan. 1. Ibadah yang berhenti di tubuh, tidak pernah benar-benar sampai ke jiwa. Ada orang yang sangat disiplin menjaga ritual, tetapi hatinya tetap sempit dan mudah melukai. Secara psikologis, ini menunjukkan adanya jarak antara tindakan lahiriah dan kesadaran batin. Ibadah yang sejati seharusnya melunakkan, bukan mengeraskan. Jika setelah semua sujud dan puasa, seseorang masih ringan merendahkan orang lain, barangkali yang ia rawat hanyalah kebiasaan, bukan kesadaran. Tubuhnya taat, tetapi jiwanya belum pulang. 2. Cara memperlakukan manusia adalah bahasa paling jujur dari iman. Dalam kehidupan sosial, iman tidak berbicara melalui slogan, melainkan melalui sikap. Bagaimana seseorang mendengar keluhan, menahan amarah, atau memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi manusia seutuhnya, itulah bahasa iman yang sesungguhnya. Secara filosofis, hubungan dengan Tuhan tidak pernah berdiri sendiri, ia selalu menjelma dalam hubungan dengan sesama. Ketika empati absen, iman kehilangan suaranya, meski bibir terus melafalkan doa. 3. Kesalehan yang melukai orang lain adalah kontradiksi batin. Ada paradoks yang sering terjadi, semakin seseorang merasa suci, semakin mudah ia menghakimi. Ini bukan tanda kekuatan spiritual, melainkan kegelisahan batin yang disamarkan. Secara psikologis, kebutuhan untuk merasa lebih benar sering lahir dari rasa tidak aman yang dalam. Jiwa yang benar-benar tenang tidak sibuk membuktikan kesalehannya, karena ia lebih sibuk menjaga agar kehadirannya tidak melukai siapapun. 4. Puasa sejati melatih kepekaan, bukan hanya menahan. Menahan lapar adalah bagian paling mudah dari puasa, yang paling sulit adalah menahan ego. Puasa yang sampai ke jiwa akan membuat seseorang lebih peka terhadap penderitaan orang lain, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih sadar bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan bebannya masing-masing. Secara sosial, kepekaan ini menciptakan ruang aman, tempat manusia merasa dilihat dan dihargai, bukan diukur dan dibandingkan. 5. Cermin jiwa paling jujur adalah relasi sehari-hari. Tidak ada tes spiritual yang lebih akurat daripada kehidupan sehari-hari. Di rumah, di jalan, di tempat kerja, di ruang komentar, di sanalah watak asli muncul. Bagaimana seseorang bersikap ketika tidak sedang diawasi, ketika tidak sedang ingin dipuji, itulah potret jiwanya. Kesadaran ini menenangkan sekaligus mengguncang, karena ia mengajak kita berhenti menilai orang lain dan mulai menengok ke dalam diri sendiri dengan lebih jujur. Jika hari ini semua salat dan puasamu diambil, lalu yang tersisa hanyalah caramu memperlakukan orang lain, apakah dunia akan merindukan kehadiranmu atau justru merasa lebih lega tanpamu?